Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah bersama kami Jemaat GKI Taman Yasmin. Damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita semua. Minggu ini kita ada di dalam perenungan Minggu Advent terakhir sebelum kita mengingat dan rayakan Natal. Saat penantian di mana kita berseru dengan penuh kerinduan, "Oh datanglah Immanuel." Mari berefleksi bersama di minggu penantian terakhir ini. Apa hal yang paling sulit dari sebuah perjalanan iman? Mungkin kita bisa menyebutkan beberapa hal. Dan dari beberapa hal tersebut, percaya dan taat termasuk hal yang sulit untuk dilakukan secara nyata. Kita dengan mudah mengucapkan Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap percakapan. Tetapi untuk percaya bahwa Tuhan memberkati kita, selalu itu perkara sulit. Kita gemar menggunakan atribut kekristenan untuk menunjukkan identitas. Tetapi untuk taat dan memproyeksikan kekristenan itu juga perkara yang sulit. Biarlah firman Tuhan hari ini membimbing kita untuk bukan hanya sekedar mampu berkata, "Aku percaya," dan taat, tetapi juga mampu mewujud nyatakan. Sehingga ketika kita mengingat dan rayakan Natal, kita sudah menjadi umat yang siap menghadapi perjalanan iman selanjutnya dengan ketaatan dan kepercayaan penuh. Kebenaran firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Natalia Siregar dari Gereja Sahabat Indonesia. Jemaat yang terkasih, saya undang berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 81 bait 1 sampai 3. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Alaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.
sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Percayalah dan taat. Itu tema firman Tuhan kita hari ini. Percaya dan taat adalah sebuah refleksi iman yang itu tidak bisa dikeluarkan hanya melalui bibir saja. Tapi percaya dan taat harus nyata terjadi. Amsal 3 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu akuilah Dia dan Dia akan meluruskan jalanmu. Hal inilah yang akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini, di masa Advent yang terakhir sebelum kita mengingat rayakan Natal Tuhan. Selamat merenungi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di minggu Advent yang terakhir ini, di dalam masa penantian kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hari lepas hari yang kami jalani. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah. Kami masih sering tergoda dengan berbagai banyak hal yang dunia tawarkan. Kami menjadi orang yang kurang percaya, yang kurang taat dalam menjalani perjalanan iman kami. Ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami Tuhan ingin mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan hidup kami. Ingin percaya dan taat apapun itu rintangan, apapun itu pencobaan yang akan kami lalui. Karena kami yakin dan percaya kami tidak mau hidup di dalam dosa dan kesalahan, tapi kami mau hidup berkenan di hadapan Allah. Demikianlah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami berdoanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Sang Pengampun. Yesus Kristus Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Namun ya Tuhan, padamu terdapat pengampunan. Kesalahanku Kau tebus, kasih-Mu Kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu. Umat, mari berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, liburkanlah raba batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka Kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam ibadah ini kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami anugerah kesehatan dan kesempatan, sehingga kami bisa bersama dengan keluarga kami, bisa bersama dengan rekan-rekan seiman kami, datang memuji memuliakan nama-Mu melalui media YouTube ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini juga Tuhan. Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga firman Allah yang kami dengar ini bukan hanya sebatas kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam masa-masa penantian akan kami mengingat rayakan Natal Tuhan. Kiranya firman ini bukan hanya lalu kami dengar, tapi juga menjadi sebuah refleksi nyata dalam hidup kami, sehingga ketika kami mengingat dan merayakan Natal Tuhan pada tanggal 25 nanti, kami sudah menjadi orang-orang yang benar-benar percaya, yang benar-benar taat, yang tidak ada lagi keraguan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar, kami juga siap melakukan firman Tuhan. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 7, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik,
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca kitab Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 17 sampai 19 yang berbunyi demikian. Doa untuk keselamatan Israel, pokok anggur Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah dengan cemerlang di depan Efraim, Benjamin, dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Mereka telah membakarnya dalam api seperti sekam. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu menyertai orang yang di seberang kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau jadikan jaya bagi-Mu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang dari-Mu. Beri kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Bacaan kedua terambil dari kitab Roma pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat mari berdiri, mari menerima Injil Yesus Kristus yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Dengan judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia
Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di dalam Minggu Advent yang keempat. Minggu terakhir dalam masa-masa penantian kita akan mengingat rayakan Natal Tuhan. Harusnya di minggu ini Bapak Ibu Saudara dan juga saya sudah ada di dalam rangkaian perenungan yang bisa kita nanti refleksikan bersama, sehingga Natal yang kita rayakan di tahun 2025 ini bukan sekedar perayaan, bukan sekedar rutinitas, tapi ada suatu hal yang baru dalam hidup kita, atau mungkin suatu hal yang bertambah dalam perjalanan iman kita, sehingga kita semakin hari semakin kuat dalam kehidupan perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Makanya tema hari ini Bapak Ibu sebenarnya akan menguatkan kita, juga menjadi sebuah cermin besar untuk kita berkaca sampai di mana kita percaya dan taat kepada Tuhan. Ini perjalanan perayaan Natal kan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah lakukan berkali-kali. Ini bukan mungkin ada dari kita, ini perayaan Natal kita yang pertama ya. Tapi kebanyakan dari kita ini perayaan Natal yang sudah puluhan kali kita rayakan bersama. Tetapi apakah perayaan itu sekedar pesta, sekedar sukacita yang kegembiraan yang berlalu dengan cepat, atau itu sebuah perayaan baju baru, sebuah perayaan sepatu baru, sebuah perayaan pohon Natal yang megah, yang meriah, yang nyala, kelap-kelip itu, atau sebuah refleksi dalam hidup kita di mana harusnya setiap tahun dalam perayaan Natal kita bercermin bersal, kita melihat ke belakang sepanjang tahun ini kita sudah seperti apa dalam perjalanan iman, karena kan Natal ini di penghujung tahun. Harusnya dalam setahun ini menjadi sebuah refleksi besar dalam hidup kita. Sudah sampai di mana saya berjalan dalam perjalanan iman ini? Apakah setahun ini saya maju ke depan, semakin percaya, semakin taat, atau saya karena banyak hal yang saya alami, kesedihan, kekurangan, jadi mengalami kemunduran dalam perjalanan iman saya. Makanya hari ini Ibu Bapak Saudara, kita akan merenungkan percayalah dan taat dalam tema firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya manusia cenderung untuk menghindari atau menolak yang namanya penderitaan. Bapak Ibu, sekarang ini kan kita di zaman yang sangat amat hebat menurut saya. Saya dan suami itu kalau mau pergi keluar, suami saya terbiasa untuk melihat maps. Karena kami tinggal di daerah Depok, Sawangan, yang Ibu Bapak mungkin terkenal dengan kemacetannya yang sungguh sangat luar biasa. Kami melihat maps itu untuk memilih jalan mana yang lebih lancar, sehingga kami tidak menderita di dalam kemacetan yang membuat kami menjadi tidak bersuka cita dalam melalui perjalanan menggunakan kendaraan itu. Kita itu sudah terbentuk cenderung untuk menghindari dan menolak penderitaan. Banyak hal yang kita lakukan, bukan hanya seperti cerita saya tadi, menggunakan maps untuk menolak menderita dalam kemacetan seperti itu, tapi kita bisa melihat juga terkadang ke depan jalan mana yang harus kita tempuh itu, sehingga kita meminimalisir untuk menempuh jalan yang penuh akan penderitaan gitu. Namun tidak dapat disangkal Ibu Bapak, sehebat-hebatnya maps yang sudah tercipta di dalam handphone kita itu, terupdate-update-nya maps itu dalam beberapa detik, tetap saja tidak bisa kita hindari, terkadang ya kita melewati juga kemacetan yang tidak bisa terprediksi kan.
yang tidak bisa terlihat seperti itu. Sama dengan penderitaan dalam kehidupan yang terkadang sudah kita siap-siapkan, sudah kita rancang-rancang, sudah kita olah sedemikian rupa untuk meminimalisir yang namanya penderitaan. Kita nggak bisa steril dari yang namanya penderitaan itu. Gitu. Bukannya diikuti terus oleh penderitaan ya Ibu Bapak, tapi terkadang ada hal yang tidak bisa terprediksi yang harus kita lewati. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya sulit. Pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan. Itu perjalanan iman yang bagi saya yang namanya menderita, kesulitan, ketidakpastian, itu akan berjalanan terus dengan kehidupan manusia dan kita nggak bisa menghindari itu Bapak Ibu. Pastilah akan berjumpa begitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berjumpa itu dengan cara apa gitu? Apakah kita berjumpa penderitaan, kesulitan dan sebagainya itu dengan sungut-sungut atau kita berjumpa karena kita punya iman percaya, kita tahu bahwa di dalam setiap hal yang kita jalani, yang kita hadapi, toh ada Tuhan yang gak akan kemana-mana. Sehingga Ibu Bapak dan saya akan percaya, akan taat melewatinya karena tahu bahwa mau jalannya berkelok-kelok, mau jalannya lurus-lurus saja, mau jalannya penuh polisi tidur, mau lurus, mau mendatar, mau naik, mau turun, kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita begitu. Sehingga tidak perlu kita khawatirkan sebenarnya. Ya jalani saja. Ya taat saja, ya percaya saja. Nah, hari ini Bapak, kita belajar dari Yusuf. Kita sering belajar dari sosok Maria ya. Dari sosok Maria bagaimana ujuk-ujuk gitu dia mengandung gitu. Perasaan yang juga campur aduk yang tidak mudah bagi Maria, yang penuh ketakutan. Tapi hari ini kita belajar dari Yusuf. Bapak Yesus, suami Maria, yang kita tahu dari satu perikop ini saja dalam Injil Matius, kita bisa melihat bahwa Yusuf ini orang yang taat, orang yang percaya. Walaupun Ibu Bapak, dia menderita, dia berkorban, bahkan mungkin di awal pembacaan firman Tuhan kita hari ini, dalam Injil Matius tadi, ada penolakan dari diri Yusuf seperti itu. Tapi di akhir pembacaan itu, Yusuf menerima. Yusuf accept semua penderitaan yang akan dia alami, semua pengorbanan yang akan dia jalani. Gitu ya. Jadi kan ceritanya dalam Injil Matius ini adalah cerita bagaimana Yusuf dan Maria yang awalnya diceritakan sudah bertunangan begitu. Jadi di dalam tradisi orang Yahudi, pertunangan itu adalah suatu hal yang cukup penting. Walaupun belum sampai ke dalam pernikahan, tapi pertunangan ini adalah sebuah perjalanan pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang cukup penting. Mereka dalam adat istiadat itu sudah dipertemukan, sudah seperti terikat untuk suatu kehidupan bersama nantinya. Tetapi yang perlu dicatat adalah sekalipun pasangan pria dan wanita ini sudah terikat dalam adat istiadat pertunangan, mereka tetap saja tidak diperbolehkan untuk hidup layaknya seperti suami dan istri. Mereka tetap punya batasan-batasan, mereka harus menaati setiap batasan-batasan tersebut karena pertunangan itu bisa digugurkan, Ibu Bapak. Nah, dalam secara umumnya ada 2 faktor yang bisa menggugurkan pertunangan itu. Pertama, memang adanya suatu fakta yang mengatakan antara pria atau wanita ini melakukan
hubungan di luar pernikahan tersebut, zina dan sebagainya, sehingga nanti ada hukuman yang harus dilalui gitu. Ataupun faktor kedua adalah sang pria membatalkan pertunangan ini. Jadi, kalau yang pertama tadi adalah faktor hal di luar itu yang mempunyai hukuman di belakangnya, sedangkan kalau yang kedua ini adalah si pria lah yang dengan gentleman mengakui bahwa oh ini tidak cocok dengan saya, tidak cocok dengan keluarga saya, sehingga saya akan mengakhirinya pertunangan ini dengan diam-diam. Kalau yang faktor pertama tadi akan diumumkan dan akan mendapatkan hukuman, tetapi yang kedua ini akan dilakukan diam-diam. Ketika Yusuf dan Maria sudah dalam ikatan pertunangan tersebut, datanglah sebuah kabar yang menceritakan bahwa Maria ini mengandung begitu. Yusuf yang tahu bahwa kehidupan dia bersama dengan Maria belum selayaknya suami istri tersebut, merasa bingung, merasa ragu, merasa takut juga, ini bayi siapa begitu. Sehingga karena dikatakan dalam firman Tuhan kita hari ini menjelaskan Yusuf itu adalah orang yang tulus hati, orang yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Sehingga nanti orang akan berpikir, oh ini keluarga laki-laki atau sang mempelai laki-lakinya lah yang tidak cocok dengan perempuannya. Jadi nanti akan ada berita mungkin atau orang lain akan melihat bahwa ini bukan faktor dari Marianya, itu bukan salah Marianya, bukan Marianya yang berdosa, tapi ya karena Yusuf lah yang mengambil bagian untuk orang lain melihat, oh mungkin Yusuf nih yang nggak cocok dengan Maria begitu. Jadi secara mau dikatakan Yusuf lah yang mengambil bagian untuk masyarakat menyoroti dia bahwa dialah yang membatalkan semuanya begitu. Supaya Maria ini tidak dihukum. Kalau dulu hukumannya rajam dan itu sungguh kejam. Jadi Yusuf mengambil bagian supaya Maria tidak mendapatkan hukuman itu, jadi melakukanlah perceraian secara diam-diam. Coba Bapak Ibu bayangkan di dalam masa pertunangan Yusuf dan Maria, dikatakan juga Yusuf sudah mempersiapkan rumah untuk Maria gitu. Bahkan keluarga mempelai laki-laki ini sudah mempersiapkan festival pernikahan, nanti ada upacara penjemputan, karena biasanya pertunangan ini dilalui beberapa bulan atau setahun, 2 tahun, sampai nanti mereka ada di dalam tahap kedua yaitu nisuin atau hupah dalam sebuah upacara pernikahan begitu. Tapi di dalam persiapan akan hal tersebut, Yusuf menerima kabar yang mengancam hubungan dia dengan Maria yang tidak mengenakan, kita pastikan ya. Yang bagaimana dalam masa pertunangan, dalam masa persiapan tiba-tiba ada suatu kabar yang menjelaskan bahwa tunangan saya hamil begitu kan. Dalam masa kegalauan, dalam masa kegusaran Yusuf ini, dengan rencana Yusuf yang mau menceraikan Maria diam-diam ini, dia berjumpalah dengan malaikat Gabriel. Kalau ditanya Marianya kemana, itu juga mengguncang Maria, dan Maria akan pergi ke Elizabeth, gitu ya. Mungkin juga dalam masa untuk menenangkan dirinya begitu, untuk menenangkan dirinya dalam menerima kabar tersebut. Gitu. Yang nanti Bapak Ibu bisa baca dalam nyanyian ziarah Maria gitu. Nah kita lihat Yusufnya nih, dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan di dalam perjumpaannya itu malaikat berkata kepadanya bahwa jangan kau menyalahkan Maria gitu. Ini bukan kehamilan yang dilakukan dia dengan orang lain, tetapi ini sebuah pengakuan bahwa kehamilan itu terjadi secara ajaib dan Roh Kudus ada bersama dengan Maria. Tentu tidak mudah untuk menerima pengakuan ini, untuk mempercayai pengakuan ini. Bisa jadi ini sebuah informasi palsu atau hanya bunga tidur dari seorang Yusuf ya. Tetapi segala sesuatu yang dia jumpai dengan perjumpaan dengan malaikat Tuhan ini membuat suatu hal baru dalam
kehidupan Yusuf, yang kita lihat bagaimana Yusuf ini percaya dan taat atas apa yang ditakdirkan untuk dirinya. Tetapi di tengah kebimbangannya, malaikat Tuhan itu berkata dengan sungguh sangat luar biasa, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dalam Matius pertama ayat 20. Dan dilanjutkan perkataan malaikat Tuhan ini yang semakin menguatkan Yusuf adalah ketika hal itu, kehamilan itu terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Kita baca Ibu Bapak ya, dalam leksionari kita di dalam Yesaya kita tahu ceritanya bagaimana nubuatan bahwa akan datang seseorang yang menyelamatkan itu akan tergenapi dalam peristiwa Maria dan Yusuf ini. Dan Yusuf sebagai seorang yang Yahudi yang taat gitu ya, dia tahu persis nubuatan itu. Dia tahu persis cerita mengenai akan datangnya penyelamat itu. Dan ketika dia mendengarkan itu dari malaikat Tuhan, seperti terkoneksi dalam diri dia, dan dia, oh inilah nubuatan itu. Oh inilah yang terjadi, dan saya dipilih Tuhan sebagai perantara untuk menggenapi nubuatan ini. Tapi apakah itu sesederhana itu Bapak Ibu? Tidak. Untuk menerima semua itu tidak sesederhana itu. Tetapi yang bisa kita lihat dalam peristiwa Yusuf ini adalah percaya dan taat yang nyata terjadi dalam kehidupan Yusuf. Mengapa? Karena sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel Ibu Bapak. Ketika Yusuf mendengar ini, disinilah seperti percikan api yang menyadarkan Yusuf. Di dalam kebimbangan, di dalam kegusaran, dalam ketakutan dari Yusuf dan juga Maria, ada percikan dari nama Immanuel yang kita bisa artikan Tuhan beserta kita itu, yang menjadi kekuatan baru bagi Yusuf, di mana dia percaya bahwa Allah akan menyertai dia. Allah akan bersama-sama dengan Yusuf dan Maria melewati setiap peristiwa. Yusuf seperti melihat di depan matanya mungkin sebuah film besar yang dia bisa menerka-nerka bahwa apa yang akan dia alami ke depan. Dan semua itu terlihat seperti penderitaan dan pengorbanan. Tapi ketika Yusuf mendengar bahwa dia akan menamakan anak ini Immanuel, dia menyadari bahwa di dalam peristiwa yang dia sudah terka-terka akan dia alami dalam penuh penderitaan dan pengorbanan itu, ada Allah yang bersama dengan dia. Dan itulah yang menjadi hal yang menguatkan Yusuf untuk terus percaya dan taat, serta dia mengambil bagian dalam peristiwa besar akan penggenapan nubuat Allah, di mana akan datang penyelamat bagi manusia, yang hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya juga menikmatinya. Sungguh luar biasa penerimaan dari seorang Yusuf. Dan kita belajar dari Yusuf. Sekalipun Ibu Bapak Saudara dan saya melihat bahwa ada penderitaan, bahwa ada kesusahan yang kita sudah terka bahwa itu akan kita alami, kita harus percaya dan taat seperti Yusuf. Bahwa Allah toh menyertai. Allah tetap akan ada bersama dengan kita. Ada sebuah rancangan keselamatan yang sudah Allah bentuk. Kita harus memperlihatkan seperti yang Yusuf perlihatkan, sebuah ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tanpa banyak kata, Yusuf langsung melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Dia membatalkan rencana untuk menceraikan Maria diam-diam. Bahkan dia memberikan yang terbaik untuk Maria. Mengapa Yusuf mampu? Karena kehadiran dan penyertaan Allah lah yang memampukan Yusuf untuk taat kepada Allah. Meskipun di jalan yang dilaluinya tidak selalu mudah. Kehadiran dan penyertaan Allah itu nyata, Ibu Bapak Saudara. Nyata. Begitu pula dengan kehidupan kita saat ini. Memang yang namanya tantangan, namanya pergumulan, tahun demi tahun berganti, bahkan bertambah. Gak mungkin hilang dalam hidup kita. Tapi ingat, yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada orang percaya bukannya hidup free, bebas tanpa penderitaan, bebas tanpa pencobaan. Tapi yang dijanjikan Yesus Kristus Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita yang hidup kepada kita umatnya adalah penyertaan Tuhan yang tanpa batas. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan mengakhirinya dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung di dalam pagi hari ini. Kami akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kehidupan berdemokrasi dan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan kami Tuhan di bumi Indonesia ini. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami yang tinggal di negara Republik Indonesia ini bisa saling bergandengan tangan, topang menopang, dan juga bersama dengan pemerintahan bisa saling dukung-mendukung, bahkan bisa saling bantu-membantu sehingga terwujudlah semua hal yang kami cita-citakan supaya negara ini menjadi lebih maju, lebih baik, lebih damai. Kami berdoa untuk masyarakat kami Tuhan, satu persatu kami menghadapi bencana yang sungguh sangat mengerikan untuk kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana banjir di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, dan lain-lain. Tuhan berkati mereka yang terdampak. Tuhan dalam bencana ini Tuhan, kiranya mereka tetap kuat, teguh untuk menjalani hari-hari mereka yang kami tahu tidak mudah, begitu berat bagi mereka. Topanglah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melewati ini dengan hati yang terus berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Berdoa bagi mereka yang dalam bencana ini kehilangan para kekasih hati mereka, kehilangan harta benda mereka, bahkan mereka juga sendiri yang sampai hari ini Tuhan mungkin masih dalam keadaan kekurangan makanan, kekurangan pakaian dan sebagainya. Kiranya Tuhanlah yang akan memantapkan mereka, kiranya Tuhanlah yang juga akan menguatkan mereka, kiranya Tuhanlah juga yang akan menggandeng tangan mereka, sehingga di dalam duka yang mereka lewati ini, mereka terus Tuhan tidak kecil hati, tidak bersungut-sungut, tapi percaya ada waktu Tuhan yang terbaik untuk mereka. Ajar kami yang Tuhan titipkan juga rezeki dengan berbagai hal berkat yang Tuhan berikan. Kiranya kami membantu kepada mereka, mensupport kepada mereka, memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan itu supaya ringanlah beban-beban daripada teman-teman kami yang terdampak bencana di berbagai daerah itu. Berkati kepada pemerintahan kami Tuhan, sehingga setiap
hal yang mereka lakukan, setiap kebijakan yang akan mereka keluarkan, itu benar-benar untuk membantu para saudara-saudara kami yang terdampak bencana ini. Gerakan semua pihak Tuhan yang mungkin memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki kelebihan, sehingga mereka juga Tuhan bisa membantu para saudara kami ini, sehingga mereka bisa melewati bencana banjir yang cukup besar ini dengan pertolongan gandengan tangan dari saudara-saudara satu negara Republik Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, yang Tuhan percayakan jabatan-jabatan untuk memerintah, untuk memimpin. Kiranya hati para anak-anak Tuhan ini terus diterangi oleh terang firman Allah, sehingga kebijakan ataupun apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kami tahu ada rencana Tuhan ketika mereka terpilih untuk menjadi wakil rakyat ataupun menjadi orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan di negara ini. Berdoa untuk Presiden Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajarannya, sampai yang terdekat dengan masyarakat, RT, RW, siapapun yang Tuhan panggil dan pilih untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati hati mereka, memberkati pikiran mereka dengan penuh hikmat dan kebijakan, sehingga apapun yang mereka putuskan itu benar-benar untuk kebaikan rakyat bersama. Berdoa untuk penyelesaian konflik antar bangsa, perdamaian di dunia, Tuhan, juga perdamaian di bumi Indonesia ini. Menuju Natal ini, kami mendengar banyak saudara-saudara kami yang sulit untuk beribadah. Kami mendengar ada berbagai berita di mana saudara-saudara kami juga Tuhan berjuang untuk beribadah. Kiranya perdamaian, toleransi bisa terwujud di negeri ini. Kami ingin hidup bersama-sama, kami ingin saling menopang, kami ingin saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Karena semua yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi para jemaat kami juga Tuhan, yang sampai hari ini ada dalam pergumulan, ada dalam kerinduan, mereka yang bergumul dengan keluarga mereka, dengan kehidupan keluarga yang mungkin tidak harmonis, ada permasalahan secara pribadi, secara keluarga, ada kerinduan akan pekerjaan yang mungkin jauh lebih baik untuk mereka. Ada yang rindu akan pendidikan yang sampai hari ini masih berjuang untuk melanjutkan pendidikan. Anak-anak kami di dunia pendidikan yang juga tidak mudah dengan berbagai hal yang mereka hadapi. Ada juga kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami. Ada kami yang bergumul dengan kehidupan kami dalam kerinduan akan pasangan hidup, akan kerinduan datangnya keturunan. Kiranya dalam semua kerinduan dan penantian-penantian kami ini, kami terus mampu bersyukur karena kami percaya ada waktu Tuhan yang terbaik untuk menyelesaikan pergumulan kami ini. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut karena kami mau percaya, kami mau taat. Tuhan memberkati kami sampai selamanya. Berdoa untuk para sepuh kami Tuhan yang ada di jemaat kami ini. Bapak Ibu Parangin-Angin, Ibu Nutrio, Bapak Suwardi, Bapak Cornelius Siram, Bapak Sutanto, dan jemaat sepuh lainnya. Kiranya mereka di dalam usia lanjut ini, usia emas mereka, walaupun putih rambut mereka, tapi biarkanlah mereka terus mampu, mereka semangat untuk melayani Tuhan. Sakit penyakit apapun, mungkin kelemahan tubuh yang mereka alami, mungkin fisik mereka semakin lemah, tapi biarkanlah hati mereka semakin kuat untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dengar doa-doa mereka Tuhan, karena kami yakin dan percaya doa para sepuh ini adalah kerinduan mereka yang terdalam. Untuk jemaat kami yang dalam masa pemulihan, ada Bapak Antariman Saragi, Bapak Cornelius Siram, Ibu Parangin-Angin. Tuhan Engkau tabib yang agung, jamahlah mereka semua, sembuhkanlah mereka semua, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami, sehingga kami bisa berjumpa dengan mereka dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tangan suster, dokter, obat-obatan yang mereka minum, Tuhan yang memberkati semua, sehingga mereka mendapatkan pemulihan, kesembuhan total, sehingga nanti mereka bisa bersama-sama dengan kami merayakan Natal dengan penuh sukacita.
Kami berdoa untuk ibadah pada tanggal 25 Desember 2025 yang akan kami laksanakan. Berdoa bagi para jemaat yang akan menjalani ibadah ini. Berdoa bagi pelayan Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil untuk melayani dalam ibadah Natal pada tanggal 25 nanti ini Tuhan. Kiranya dalam setiap persiapan yang kami persiapkan, baik kami sebagai pelayan maupun jemaat, itu kami persiapkan dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar kudus, sehingga semua yang kami persiapkan untuk merayakan Natal Tuhan nanti, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kami akan melaksanakan dan melayaninya dengan hal yang sederhana, tapi kami percaya lilin Natal dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, akan menyala terus, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami akan membagikan sukacita Natal itu. Ini doa syukur kami Tuhan. Masih banyak Tuhan yang mungkin Tuhan belum kami naikkan, tapi kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Tuhan terlebih dahulu tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang percaya dan taat atas semua jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena baik pasang maupun surut, baik lambat maupun cepat, baik jalan itu lurus maupun berkelok, Tuhan hadir dalam setiap hidup kami. Kami akan menyatukan doa syafaat ini, doa syukur ini, ke dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sekarang menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah yang kudus pada hari ini dengan pemberian sukarela untuk menunjang pelayanan gereja. Firman Tuhan yang mengarahkan persembahan kita diambil dari Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pujian persembahan dari Kidung Jemaat 297 bait 1-3. Kau Yesus Raja Maha Kaya. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, liburkanlah raba batinku, seluruh hatiku terbuka
suka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber segala karunia yang terbaik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih, berkat, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk Tuhan sudah mengingatkan kami tetap percaya. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami agar kami dapat terus belajar percaya kepadamu. Kami bawa persembahan syukur sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kita sekalian sudah dipanggil menjadi milik Kristus. Hendaklah kita terus belajar percaya dan tetap taat kepada Allah sampai kepada akhirnya. Kita nyanyi lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 87, bait 1, 2, dan 5. Gapuramu lapangkanlah. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmat lambang kuasanya. Mahkotanya kekal kudus, keretanya lemah lembut. Berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Ya Kristus Juru Selamat
buka hati bagimu, ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang pekerjaan namamu penebus. Terpujilah terus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.